Semester 20 dengan NIM 10-22-4-001 diselenggarakan memaparkan materi mengenai uji statistik, uji tites independen, dan uji Whitney. Uji tites independen. Independensi tites adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian ini adalah distribusi data arus normal. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuannya adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Nah, apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan? Uji sampel independen digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak ada berhubungan. Hal ini untuk mengetahui apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang tidak berbeda. Uji tes sampel independen dapat berupa one-tailed dan two-tailed. One-tailed digunakan apabila peneliti memiliki arah tertentu dalam hipotesisnya, sedangkan two-tailed digunakan apabila peneliti tidak memiliki arah spesifik dalam hipotesisnya dan hanya ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan. Tujuan uji T tentu untuk membandingkan dua kelompok baik yang berbeda maupun sama. Meskipun begitu, setiap jenis uji T memiliki tujuan yang berbeda. Yaitu yang pertama independent sample test atau uji T independen, yaitu digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Seperti dua kelompok yang tidak terkait satu sama lain. Data dalam dua kelompok dianggap saling independen. Contohnya membandingkan rata-rata skor ujian antara siswa pria dan siswa wanita di sekolah yang berbeda. Adapun cara dilakukan uji T itu, skor kedua kelompok dilakukan pemilihan sampel secara acak dari masing-masing populasi. Skor yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Skor masing-masing kelompok berdistribusi normal. Varians kedua populasi tersebut sama besar atau homogen. Pada pengujian hipotesis uji T2 sampel bebas memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi diantaranya data harus berdistribusi normal dan data harus memiliki varians yang homogen. Prosedur pengujian T bebas atau independen itu pertama, merumuskan formula hipotesis, kedua menentukan nilai statistik uji, ketiga menentukan tingkat signifikansi, keempat menentukan kriteria pengujian hipotesis, dan lima memberikan kesimpulan. Selanjutnya, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney lebih dikenal dengan sebutan Wood-Test. Uji ini dikembangkan oleh Henry Berthold Mann dan Donald M. Ransom Whitney pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila asumsi normalitas yang diperlukan bagi uji T independen tidak terpenuhi. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon khusus untuk dua sampel yang berpasangan atau paired, sedangkan Mann-Whitney untuk kedua sampel yang bebas atau independen. Nah, ini di sini juga ada syarat-syarat dalam uji Mann-Whitney. Pertama, data berskala ordinal, interval atau rasio. Kedua, terdiri dari dua kelompok independen atau saling bebas. Ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Data yang tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Nah, di sini prosedur pengujian uji Mann-Whitney juga ada 5, yaitu yang pertama merumuskan formula hipotesis, kedua menentukan nilai statistik uji, ketiga menentukan tingkat signifikansi, keempat menentukan kriteria pengujian hipotesis, dan kelima memberikan kesimpulan. Nah, kasus yang pertama itu sebuah rumah sakit di Padang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lama rawat inap antara pasien yang mengalami komplikasi pasca cara operasi dan pasien yang tidak mengalami komplikasi. Informasi ini penting untuk perencanaan sumber daya dan pemahaman risiko. Nah, ini adalah datanya, data pada kasus kita kan sekitar sendiri. Nah, uji statistik yang sesuai itu karena kita membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang independen. Nah, kan pasien dalam satu kelompok tidak sama dengan pasien dalam kelompok lain, dan kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Maka uji t-test independent sample test, t-test adalah pilihan tepat jika asumsi normalitas dan homogenitas varians terpenuhi. Nah, hipotesis nol itu tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata lama rawat inap antara pasien dengan komplikasi pasca operasi dan pasien tanpa komplikasi pasca operasi, yaitu mu1, mu2. Hipotesis alternatif fase 1 itu ada perbedaan signifikan dalam rata-rata
lama rawat inap antara pasien dengan komplikasi pasca operasi dan pasien tanpa komplikasi pasca operasi nomor 1 sama dengan nomor 2. Setelah dilakukan uji tetes independen, jika nilai P value yang diperoleh kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, misalnya alfa sama dengan 0,05, maka kita akan melakukan hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata lama rawat inap antara kedua kelompok pasien. Sebaliknya, jika nilai P lebih besar dari alfa, kita gagal menolak hipotesis nolnya, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata lama rawat inap yang signifikan. Kasus kedua itu sebuah klinik spesialis di Surabaya ingin membandingkan tingkat kecemasan pasien sebelum menjalani tindakan invasif, misalnya biopsi. Klinik ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kecemasan antara pasien dewasa dan pasien anak-anak. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri datanya kawan-kawan. Di sini sudah tertera pada tabelnya. Nah, uji statistik yang sesuai ini itu kita membandingkan tingkat kecemasan dari dua kelompok pasien yang independen jika asumsi normalitas pada data tingkat kecemasan tidak terpenuhi atau mungkin karena distribusi data yang miring atau skala ordinal yang diperlakukan sebagai interval, atau jika ukuran sampel kecil, maka uji Mann-Whitney test yang merupakan alternatif non-parametrik untuk uji tes independen adalah pilihan yang lebih tepat. Uji ini tidak memerlukan asumsi normalitas. Nah, hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan dalam distribusi tingkat kecemasan antara pasien dewasa dan pasien anak-anak. Hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan dalam distribusi tingkat kecemasan antar pasien dewasa dan pasien anak-anak. Nah, uji Mann-Whitney test akan mengevaluasi apakah ada perbedaan median yang signifikan antara kedua kelompok. Jika nilai P yang diperoleh kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, kita akan menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat kecemasan antara pasien dewasa dan pasien anak-anak sebelum tindakan invasif. Jika nilai P lebih besar dari alfa, kita gagal menolak hipotesis nolnya, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan. Kasus ketiga yaitu sebuah penelitian di sebuah klinik jantung di Palembang ingin membandingkan efektivitas dua jenis obat penurun tekanan darah baru atau obat A dan obat B. Pasien hipertensi secara acak dialokasikan untuk menerima salah satu dari kedua jenis obat. Nah, di sini ada data yang kawan-kawan bisa kita lihat pada tabelnya. Nah, uji statistik yang sesuai itu kita membandingkan penurunan tekanan darah dari dua kelompok pasien yang independen atau kelompok yang pasien yang menerima obat A yang berbeda dengan kelompok pasien yang menerima obat B. Jika asumsi normalitas dan homogenitas varians pada data penurunan tekanan darah terpenuhi, maka uji tes independen dapat digunakan. Jika salah satu atau pada asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka uji Mann-Whitney test menjadi alternatif yang lebih sesuai. Nah, hipotesis nol itu tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata penurunan tekanan darah sistolik antara pasien yang menerima obat A dan pasien yang menerima obat B. Hipotesis alternatif atau satunya itu ada perbedaan signifikan dalam rata-rata penurunan tekanan darah sistolik antara pasien yang menerima obat A dan pasien yang menerima obat B. Atau untuk uji satu arah jika ada dengan sebelumnya tentang obat mana yang lebih efektif. Hipotesis alternatif atau satunya itu rata-rata penurunan tekanan darah sistolik pada pasien yang menerima obat B lebih besar daripada pasien yang menerima obat A. Setelah melakukan uji statistik yang dipilih, interpretasi akan didasarkan pada nilai P. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi alfa, kita akan melakukan hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas kedua jenis obat dan menurunkan tekanan darah sistolik. Sebaliknya, jika P lebih besar daripada alfa, kita gagal menolak hipotesis nolnya, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan efektivitas yang signifikan antara kedua obat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.